Well, let's find the verb. Mari kita temukan kata kerjanya. Dari kalimat ini, manakah yang termasuk kata kerja? Nah, betul sekali. Yang digarisbawahi itu adalah kata kerja atau verb. Bisa dilihat, kalimat pertama dan ketiga sama menggunakan kata kerja yang sama, yaitu call. Sedangkan kalimat kedua menggunakan calls. Ada tambahan S-nya. Kira-kira kenapa ya kok kalimat kedua kok nggak pakai call aja, kok calls? Nah, mari kita temukan alasannya. Nah, mari kita analisa dari kalimat yang sebelumnya. I call my cat Mochi. I dalam kalimat tersebut posisinya sebagai S atau subjek, pelakunya. Call di situ posisinya sebagai verb atau kata kerja. Sedangkan my cat Mochi posisinya sebagai O atau objek, objeknya, ya. Jadi, dalam rumus kalimat positif, rumus yang pertama yaitu subjek plus verb plus O atau objek. Nah, mari kita bahas rumus dalam simple present. Ketika ada subjek I, you, we, dan they, maka di depannya harus kita tambahkan verb bentuk pertama atau kata kerja bentuk dasar. Kata kerja bentuk dasar itu atau bentuk pertama itu contohnya seperti call, watch, go, sleep, and sing. Jadi misalkan seperti ini, I call, I watch, you call, you watch, seperti itu. Nah, contoh selanjutnya, she calls her cat Mochi. Nah, posisinya sama ya, she sebagai subjek, call sebagai verb, her cat Mochi posisinya sebagai objek. Nah, yang berbeda di situ adalah kata kerjanya ada tambahan huruf S. Kalau yang tadi I call, call saja. Kalau yang ini ada tambahannya huruf S. Nah, kenapa kok ditambah huruf S? Dalam simple present tense, ketika kita menggunakan subjek he, she, it, ataupun juga seperti itu contohnya my father, my mother, kita harus menggunakan kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan s or is. Jadi bukan seperti yang I, you, we, they tadi yang kata kerjanya biasa, tapi ketika menggunakan he, she, atau it, kata kerjanya harus ditambah s or is. Dilihat itu contohnya, yang call, watch, go, sleep, and sing itu saya stripe merah, saya kasih tanda silang, itu berarti salah. Harus ditambah huruf S or IS. Yang harus diperhatikan yaitu tambahan ES itu hanya berlaku untuk kata kerja yang berakhiran huruf S, O, CH, SH, Y, X, dan Z. Selain itu tetap menggunakan akhiran S. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di contoh di bawah ini ya. Bisa videonya di pause dulu agar paham perbedaan penggunaan ES dan juga S dalam kata kerja simple present. Nah, ada dua kalimat. Silahkan kalian tentukan mana kata kerja yang tepat. Dibaca dulu. Nah, betul sekali. She, jawabannya gandengannya kita pakai watches, dan I kita pakai watch. Karena she, kata kerjanya harus ditambahi S or IS. Nah, important note, catatan penting. Kapan kita harus atau bisa menggunakan simple present tense? Yang pertama, ketika kita menceritakan tentang kebiasaan atau habits. Yang kedua, ketika kita menceritakan tentang
rencana masa depan atau rencana kita yang akan datang. Yang ketiga, ketika kita menceritakan tentang sebuah fakta atau kebenaran umum. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika kita menceritakan tentang kebenaran yang bersifat sekarang, yang ada sekarang, ya. Contohnya bisa diperhatikan di bawahnya. Karena ini penting, jangan lupa untuk ditulis di buku tulis kalian.